Assalamualaikum semuanya, selamat datang di kelas Bufin. Hari ini kita akan bahas satu jurusan lagi. Jurusan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, hari ini kita udah kedatangan satu narasumber yang berprofesi sebagai guru, yaitu Kak Aspri Ayu Jarlismi. Selamat datang Kak Aspri. Halo. Nah, Kak Aspri, boleh tahu guru apa? Guru fisika. Oh, guru fisika itu salah satu mata pelajaran yang sulit ya? Sangat disenangi siswa. Sepertinya stigma-stigma di sekolah seperti itu ya, guru killer seperti itu ya. Oh, guru killer. Kenyataannya gimana? Ya, bisa dilihat sendiri. Yeah. Oke, jadi Bu Aspri ini adalah guru fisika di level apa? SMP, SMA? Kebetulan sekarang di SMA. Kalau di SMA ya? Oh, di SMA IPA ya? Di fisika level pendidikan SMA. Oke. Nah, jadi hari ini teman-teman, Kak Aspri akan membahas tentang jurusan keguruan dan ilmu pendidikan atau FKIP ya biasanya singkatnya itu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kalau boleh tahu Kak Aspri, apa aja sih yang dipelajari ya? Langsung aja aku tanya, apa aja yang dipelajarin kalau kita masuk ke FKIP? Dan jenisnya tuh ada apa aja sih mata pelajarannya? FKIP fisika misalnya, atau apa aja sih yang ada? Oh ya, oke, Kak Vina. Jadi di sini saya juga bantu jelasin ya Kak Vina. Dulu waktu saya itu masuk FKIP sebenarnya saya pikir kan kebetulan saya masuk jurusan fisika. Jadi saya pikir saya akan belajar fisika nih, ke ilmu murni nih, seperti itu. Tapi ternyata salah besar. Kebanyakan kalau di FKIP itu ilmu murninya itu ya kalau misalnya ke fisika itu sekitar 1:3. 1 untuk ilmu profesionalismenya, kayak ilmu fisikanya. Nah, 3-nya itu adalah ilmu kependidikannya yang kalau menurut saya sih malah ke ranah sosial. Contohnya, misalnya kita itu di FKIP akan diajari psikologi. Jadi kita harus belajar nih tentang psikologi pendidikan, psikologi anak. Kan itu untuk bekal kita mengajar nantinya. Terus kita juga belajar pengantar pendidikan, etika profesi nantinya. Kalau guru tuh harus punya kemampuan apa aja, nanti dijelaskan di situ. Nah, yang poin penting nih, kan biasanya kalau guru itu nggak hanya mengajar, tapi kita harus membuat administrasi ya untuk persiapan mengajar. Nah, di FKIP sendiri itu dipelajarin. Jadi kita diajarin cara desain pembelajaran. Nah, di desain pembelajaran itu nanti kita diajarin untuk membuat rancangan pembelajaran. Nah, setelah itu nanti kita diajarin juga ada namanya metode dan strategi pembelajaran, ada kelas manajemen sekolah, ada manajemen kelas sedikit-sedikit. Terus kita juga diajarin evaluasi pembelajaran. Jadi nanti kita buat soal itu nggak hanya buat soal aja, tapi kita diajarin tuh soal yang efektif gimana, yang bisa ajak mengukur tuh gimana seperti itu. Soal yang lainnya ya seperti metode penelitian itu pasti di setiap jurusan ada ya Kak, karena harus mempersiapkan skripsi. Nah, setelah itu baru nanti kita juga belajar tentang ilmu keilmuannya ya. Kalau misalnya saya fisika, jadi ya kita belajar tentang materi-materi di fisika. Terus yang saya lucu lagi tuh gini Kak, saya dulu tuh masuk fisika karena saya nggak terlalu suka biologi. Nah, jadi saya pikir, ya udah masuk ke guru fisika saya nggak ketemu biologi nih. Nah, itu salah besar kayak karena ilmu fisika sendiri kan rumpunnya IPA, jadi kita tetap belajar biologi dasar, kita tetap belajar kimia dasar, bahwa bahkan kita tuh belajar praktek-prakteknya juga, praktek-praktek kimia dasar, biologi dasar juga gitu. Jadi nggak hanya fisika, seperti itu Kak. Berarti walaupun fisika tetap harus belajar rumpun yang lain, karena mungkin kalau ternyata setelah lulus kita ngajarnya di SMP itu IPA terpadu ya, bukan cuma fisika. Dan juga beberapa pelajaran di fisika kan relate ke biologi dan kimia gitu. Betul. Tapi mungkin proporsinya tetap banyak fisika ya. Ya, tentu saja. Jadi cuma biologi dasar, kimia dasar seperti itu. Dan tadi juga saya menangkap bahwa ternyata pembelajaran di FKIP tadi dibagi menjadi, mungkin kalau dalam grafik pie itu dibagi 3 ya. Jadi tadi yang Kak Aspri sebutkan ada kontennya, dari yang ilmu murni fisika, mungkin rumus-rumusnya, konsep fisika. Terus juga ada
hal administratif, Iya. ya, dokumen, mulai dari persiapan belajar sampai evaluasi belajar ya tadi, bahkan ada manajemen kelas, manajemen sekolah juga ya, mungkin yang setelah jadi guru mau jadi wakil kepala sekolah, menjadi kepala sekolah, gitu ya. Terus juga ada juga yang namanya diajarin tentang hubungan dengan siswanya ya, tadi belajar psikologi juga, bagaimana mentransfer ilmu sesuai dengan mungkin level psikologis anaknya gitu ya. Iya, kayak gitu. Kalau misalnya pembelajaran lain, misalnya itu tergantung dengan pembelajaran tambahan, maksudnya Kak Vina itu tergantung dengan universitasnya. Misalnya kalau di sekolah tinggi saya sendiri itu kan fokus ke olimpiade, jadi nanti ada mapel-mapel tambahan seperti olimpiade fisika, animasi fisika, seperti itu. Tapi itu mapel tambahan. Kalau misalnya mapel-mapel umum yang saya sebutkan tadi, mayoritas sama di setiap perguruan tinggi. Oke. Kak Astri di mana sebelumnya kuliahnya? Di STKIP Surya. Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya di Tangerang. Oh, di Tangerang. Itu dan bedanya ada konsentrasi untuk olimpiade ya? Oh, kalau di tempat lain, misalnya mungkin Kak Astri tahu, misalnya beberapa kampus gitu, perbedaannya? Ya, misalnya di beberapa kampus, kayak misalnya ada mapel tentang kurikulumnya gitu. Jadi ada ciri khas tersendiri di beberapa kampus, kayak misalnya di Jawa itu apa gitu. Kebetulan di tempat saya sendiri itu fokus ke olimpiade gitu. Jadi kontennya sendiri itu sangat diutamakan gitu Kak Vina. Oke. Jadi mungkin itu juga menjadi insight ya buat teman-teman bahwa memilih kampus ternyata nggak cuma kita lihat namanya aja, tapi kebutuhan kita mau di mana, karena mungkin sebuah kampus menyediakan mata kuliah tambahan gitu ya. Ada beda-beda nilai plus kampus ini di bagian apa, mungkin kalau STKIP tadi adalah di olimpiade. Ya, ada juga yang misalnya di animasi. Kalau misalnya animasi berarti kan dia bisa coding untuk buat animasi-animasi fisika, pembelajaran fisika seperti itu. Oh, oke. Itu juga dipelajarin, Kak? Ada mata pelajaran yang untuk di pendidikan? Pilihan. Kan kita juga sebagai guru harus juga aware tentang perkembangan teknologi ya Kak Vina. Jadi kita juga diajarin cara buat misalnya game-game sederhana gitu melalui aplikasi-aplikasi sederhana. Ya, menarik ya. Berarti fisika nggak menyeramkan cuman rumus-rumus, tapi belajar juga tentang hubungan dengan manusianya, belajar teknologi juga gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya Kak, ini saya mau menanyakan tentang, tadi kan saya udah kuliah nih, sekarang kita ngobrol pindah ke prospek kerja. Nah, ini kan biasanya orang sekarang kan udah jarang mau jadi guru, dipandangnya jadi guru gitu kan, gajinya kecil misalnya gitu kan. Nah, gimana pandangan Kak Astri sendiri? Bisa mungkin ada insight-insight yang belum kita tahu? Ini juga banyak stigma yang beredar di masyarakat sebelum saya juga milih jurusan pendidikan ya Kak Vina. Tapi yang saya rasa sebenarnya hal yang stigma-stigma yang beredar itu nggak sepenuhnya benar. Contohnya aja, misalnya saya pas kuliah, karena ya untuk biaya tambahan, karena saya kuliahnya jauh merantau, jadi saya tuh buka bimbel untuk guru privat di Tangerang gitu ya, Astri Tutoring namanya. Dan itu sangat-sangat dibutuhkan dan itu sangat menjanjikan kalau misalnya hanya untuk prospek mencari uang, prospek ekonomi itu sangat tinggi sekali prospeknya gitu. Jadi nggak hanya kayak misalnya nih tamatan FKIP jadi guru terus bayangannya kan guru honor gaji kecil gitu ya. Itu saya rasa sekarang udah nggak banyak berlaku lagi ya. Jadi kalau untuk prospek kerjanya sendiri itu banyak. Misalnya kita bisa ngajar di banyak pilihan. Kita bisa ngajar di sekolah internasional dan itu juga gajinya di atas UMR. Kalau misalnya kita mau bilang ke finansial ya Kak Vina. Dan juga SPD sendiri itu nggak hanya fokus, SPD harus ngajar, enggak. Banyak lapangan kerjaan seperti misalnya analis kurikulum, terus kita juga bisa buat buku pembelajaran yang bisa dijual, kita juga bisa kerja tambahan misalnya jadi guru privat yang fee-nya itu lumayan sekali.
Terus juga sekarang misalnya CPNS sendiri itu kan banyak, kayak misalnya Kejaksaan Agung juga buka lowongan yang untuk gelar SPD gitu, dikhususkan untuk gelar SPD seperti itu, Kak Vina. Jadi masalah finansial menurut saya itu bukan jadi hambatan untuk adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian mengambil gelar SPD. Berarti stereotip yang keliru banget ya, itu kayak kalau jadi guru itu susah dapat pekerjaan, kalau udah dapet jadi guru honorer itu gajinya kecil gitu kan, dibayarnya 3 bulan sekali misalnya. Enggak ya ternyata. Besar. Bahkan ada teman saya itu dia ngambil jurusan pendidikan tata boga, jadi sekalian dia mengajar dia juga buka restoran untuk kuliner dia, dan itu sangat-sangat prospek kedepannya sangat bagus gitu. Jadi untuk kalian berbisnis seperti itu. Bahkan tadi juga Kak Astri sempat menyebutkan bahwa sebelum lulus kuliah pun Kak Astri udah bikin bimbel sendiri gitu ya, dan itu udah sangat menghasilkan. Nah, jadi teman-teman bahkan sebelum kuliah pun anak SPD kalau kita kreatif itu sudah bisa dan bisa melihat peluang, itu sebenarnya sudah bisa menghasilkan uang. Ini kalau teman-teman mau membicarakan prospek kerja ya gitu kan, prospek finansial setelah tamat kuliah. Nah, dan kalau boleh tahu Kak, tadi kan saya tertarik itu Kak Astri bilang temennya ada mengambil jurusan pendidikan tata boga. Nah, sebenarnya apa aja sih pilihan jurusan pendidikan? Ternyata ada banyak ya kayaknya. Iya, ada banyak sekali Kak. Jadi nggak hanya kayak pelajaran di sekolah, ngambilnya pendidikan fisika, matematika, bahasa Inggris, itulah yang terkenal ya. Jadi sekarang bahkan sudah ada, kalau misalnya nih kita willing kita suka untuk mengajar anak-anak TK, nah sudah ada PGTK juga sudah PGSD. PGSD pun dibagi dua Kak, PGMI atau PGSD. Terus pelajaran-pelajaran yang ada di SMK, mekatronika, tata boga, terus desain busana, dan banyak sekali Kak yang bisa dipilih gitu, sesuai dengan minat yang nanti adik-adik atau teman-teman mau ambil. Oke, jadi teman-teman itu ternyata nggak cuma pelajaran yang kita bayangin kayak fisika, biologi, matematika, ternyata lebih banyak dari itu. PGTK, PGSD, mau mengajar di SMK ya mungkin ya, kayak untuk peluang-peluang di SMK kayak tadi tata boga mungkin. Tata rias Kak ada juga. Tata rias ada juga gitu ya. Iya, apalagi sekarang kalau tadi Kak Astrid juga sempat bilang kalau kita ngambil tata boga sekalian bisa buka bisnis juga ya gitu. Ternyata bisnis cooking, dan itu makanya berarti teman-teman kita perlu kreativitas ya dalam memanfaatkan apa yang menjadi kemampuan kita, dan ya jangan terlalu percaya dengan stereotip yang kalau SPD itu pasti jadi guru gaji kecil. Ternyata berdasarkan pengalaman Kak Aspri dan teman-temannya, pengetahuan dia dari teman-temannya, itu stereotip seperti itu salah ya. Jadi teman-teman jangan ragu kalau misalnya tertarik mau berkarir di SPD, silakan. Nah, dan Kak Aspri, selain tadi kalau kerjaan misalnya nih dari S1 kita mau ambil itu, kalau guru tuh udah langsung profesi nggak sih atau butuh ambil profesi lagi? Kalau saya kan di psikologi harus ambil profesi S1 psikologi, nanti ambil dulu profesi baru bisa jadi psikolog. Kalau dari keguruan sendiri gimana? Oh iya Kak, jadi sejak tahun 2013 ya kalau nggak salah itu ada pendidikan profesi untuk guru. Jadi setelah lulus S1 tuh 4 tahun ya, kita harus mengambil sekolah profesi, namanya PPG, pendidikan profesi guru Kak. Jadi nanti itu akan jadi tambahan. Jadi nanti selain nama ada SPD GR gitu Kak. Untuk certified profesinya ya. Ya, jadi nantinya setiap guru harus memegang pendidikan profesi itu, harus lulus itu. Tapi apakah setelah lulus S1 kita bisa langsung ambil atau harus ada pengalaman kerja dulu? Enggak, kita bisa langsung ambil, namanya PPG Prajabatan gitu Kak. Kalau misalnya kita udah kerja, nanti namanya beda lagi, PPG dalam jabatan gitu. Oh, I see, gitu ya. Berarti selain jadi SPD kita harus ambil juga profesi keguruan ya.
Nah, dan tadi sempat Kak Aspri bilang ada pelajarannya juga mata kuliah tentang teknologi. Nah, kalau untuk yang tertarik ke teknologi sendiri, tapi punya minat untuk mengajar atau menjadi pendidik, nah itu gimana Kak? Adakah prospeknya atau jalurnya itu gimana biar dia bisa sekaligus gitu kayak mewadahi dia pengen jadi mengajar juga tapi pengen mengembangkan teknologi. Adakah konsentrasinya? Ada Kak, untuk jurusan sendiri sebenarnya selain di misalnya pendidikan fisika, dia juga bisa ambil pendidikan TIK ya Kak ya, untuk ngajar TIK komputer, dan juga sebenarnya ada jurusan yang lain seperti misalnya teknologi pendidikan. Jadi gimana tuh Kak? Teknologi pendidikan menarik ya? Iya, di teknologi pendidikan juga, tapi teknologi pendidikan sendiri itu nggak hanya belajar tentang teknologi ya, tapi kayak gimana caranya mengemas teknologi itu untuk membantu pendidikan sendiri gitu. Jadi nggak hanya yang berkaitan dengan teknologi pendidikan nih komputer gitu, enggak ya Kak ya. Jadi lebih teknologi dalam arti lebih luas gitu. Jadi terus bagaimana teknologi ini menunjang pembelajaran gitu ya? Seperti itu Kak. Jadi ada jurusan teknologi pendidikan gitu, dan itu dari S1 juga sudah ada. Dari S1 udah ada tapi bisa dipertajam lagi di S2 ya? Iya, jadi kebanyakan juga misalnya nih S1-nya pendidikan fisika, kebanyakan juga teman-teman saya akhirnya ngambilnya ke teknologi pendidikan ya, karena untuk mengikuti perkembangan zaman gitu. Oke, untuk mengikuti ya benar juga sih ya. Apakah ini agak ini ya, tapi saya curious aja Kak, apakah aplikasi ruang guru itu akan menjadi ancaman bagi guru-guru atau gimana Kak? Kak Aspri memandang hal tersebut? Ya, kalau menurut saya sendiri kayak seperti kita lihat nih Kak, zaman COVID sekarang kan memaksa kita semua di dunia pendidikan untuk memasuki era digitalisasi pendidikan. Betul. Jadi tapi seperti yang kita lihat bahwa juga banyak keluhan-keluhan dari orang tua bahwa mendingan anaknya belajar di sekolah deh daripada di rumah gitu. Itu juga kita bisa lihat dari situ bahwa peran guru sendiri itu tidak bisa digantikan oleh kalau kita bisa umumkan secara umum itu teknologi ya Kak ya. Karena gini, memang teknologi itu bisa mendeliver ilmu. Kayak misalnya ilmu ya kita baca aja bisa. Tapi kan di keguruan sendiri, guru sendiri itu kan nggak hanya mengajar, tapi kita juga mendidik. Jadi gimana caranya kita berinteraksi dengan siswanya. Terus misalnya di kelas aja kita itu kan harus membedakan siswa ini diajarinya seperti ini gitu. Sedangkan kalau teknologi kan biasanya secara umum ya nggak bisa secara satu-satu gitu. Ya betul. Kalau misalnya saya simpulkan, teknologi sendiri itu tidak bisa menggantikan peran guru, tapi bisa menunjang apa yang dilakukan oleh seorang guru. Oh iya, jadi berarti aplikasi atau kayak platform seperti yang saya sebutkan tadi bisa menjadi penunjang ya bagi guru untuk media pembelajarannya, tapi juga menjadi mungkin yang memotivasi guru agar secara ilmunya juga nggak kalah ya, update gitu, terus mengupdate ilmunya gitu kan. Dan tadi juga saya setuju bahwa kalau hanya mentransfer ilmu, siswa mungkin bisa baca sendiri dari YouTube dan lain-lain. Nah, tapi tadi saya ingat yang dijelaskan Kak Aspri bahwa ada tadi yang grafik tadi, kalau dibagi 3, ada satu part dari grafik pie itu yang dimana guru itu diajarkan untuk membangun hubungannya ya. Jadi mengajar, mendidik itu sesuai juga dengan kondisi siswanya. Gitu. Iya gitu Kak. Nah, oke Kak, selanjutnya saya juga mau bertanya, tadi kan Kak Aspri sempat menyebutkan tentang sekolah internasional. Nah, apakah emang secara kurikulum juga dipelajari di saat ngambil FKIF bahwa kita ada belajar kurikulum nasional, ada kurikulum internasional, atau gimana Kak? Boleh dijelaskan? Iya, jadi di S1 sendiri kita tuh belajar telaah kurikulum ya Kak ya. Jadi itu nanti ada beberapa kurikulum, misalnya kita pakainya K13, dan kurikulum nasional sendiri itu kan selalu berkembang ya Kak ya.
Nah, kita juga diajarkan kurikulum internasional seperti IGCSE, terus IBT, dan lain sebagainya. Tapi IB, iya kok IBT ya Kak ya, aduh, tupel ini. Oke, terus gimana Kak? Iya, jadi di situ kita juga bisa secara umum sih kalau misalnya pembelajaran itu sama satu sama lain gitu, cuman concernnya aja yang berbeda-beda. Jadi di telaah kurikulum sendiri, menurut saya kayak pembelajarannya itu hampir sama sih antara K13, IB atau I-level. Jadi untuk guru sendiri itu nggak harus takut nih kalau misalnya ngajar internasional. Cuman kita juga sebagai guru yang terpenting itu ya kita lifelong learner ya Kak ya. Jadi kita harus selalu belajar perkembangan zaman itu aja. Karena kita kan nantinya mengajar bukan zaman kita, tapi zaman setelah kita. Oh ya, masuk akal. Jadi kita mungkin pas kuliah kurikulumnya apa, nanti setelah kuliah mungkin beda lagi, dan sebagai guru tetap harus update dan siap ya dengan perubahan-perubahan itu. Oke, dan saya juga sempat baca bahwa biasanya untuk pelajaran bahasa Indonesia gitu kan, walaupun mungkin nggak related ke fisika, saya pernah baca bahwa kayak dibutuhkan guru bahasa Indonesia untuk mengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau ada yang misalnya kayak, oh pengen keluar negeri, tapi cuma jadi guru, apakah mungkin? Ternyata mungkin banget. Mungkin Kak Asri bisa menjelaskan lebih. Iya, ada banyak program dari pemerintah sendiri untuk pertukaran yang dikhususkan untuk guru Kak. Ya contohnya yang paling banyak itu biasanya bahasa ya, karena misalnya untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke negara-negara lain gitu. Jadi sangat mungkin untuk guru yang katanya gajinya kecil, sebenarnya enggak, itu berkiprah di dunia internasional, di negara-negara lain gitu. Oke, ya jadi sebenarnya pilihan karirnya itu banyak banget ya. Jadi teman-teman jangan terpaku atau termakan oleh stereotip, karena zaman sudah sangat berkembang, pilihannya sudah lebih banyak gitu kan, bahkan nggak cuma menjadi guru, bahkan bisa menjadi analis kurikulum lah dan lain-lain. Kerjanya juga nggak hanya di dalam negeri tapi bisa juga di luar negeri. Nah, jadi secara prospek, kalau ditanya soal prospek itu masih sangat prospektual ya, maksudnya masih sangat cerah banget mungkin prospeknya. Dan saya juga sempat baca bahwa Kemendikbud mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia memerlukan 1 juta guru. Nah, karena pemerataan guru ini kayaknya masih belum seimbang ya. Gimana Kak itu info tentang pemerataan gurunya? Iya, kalau yang saya baca-baca ya Kak ya, kalau nggak salah, nanti di tahun 2021 kan ada program P3K ya, dan itu akan merekrut 1 juta guru. Jadi di situ kita lihat profesi guru itu nggak akan habis dimakan waktu. Pokoknya selama kita masih membutuhkan pendidikan, profesi guru akan selalu ada ya. Gitu nah kan? Gitu teman-teman. Jadi selama ada manusia pasti tetap akan membutuhkan profesi guru ya, dan gurunya juga harus berkembang mengikuti perubahan dan kebutuhan zaman. Nah ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang FKIP dan juga prospeknya, tapi saya ada hal yang biasanya saya tuh sangat penasaran Kak, apa sih bedanya FKIP fisika dan ilmu murni fisika yang dari FMIPA gitu? Yang seperti yang saya jelasin di awal tadi Kak, bahwa kalau misalnya FKIP itu bahkan 3/4-nya itu kita belajar ilmu pendidikan, sedangkan kalau misalnya ilmu fisika ya kita akan belajar konsentrasi fisikanya, fisika murni, fisika teori. Jadi kita mendalami ilmu fisikanya kayak gitu Kak. Kayak misalnya kita akan belajar, sebenarnya ilmu konten sendiri itu dipelajarin di jurusan pendidikan, tapi kan tidak sedalam nantinya di ilmu murni gitu. Jadi mungkin kalau yang ilmu murni akan belajar menemukan rumusnya gitu ya? Ya nggak hanya menemukan rumusnya, tapi apa yang sedang berkembang, tapi tentang teori-teori fisika seperti itu Kak. Tentang konten ya. Nah, menyambung yang tadi ya Kak,
saya tuh juga mendengar isu-isu bahwa oh ya udah mending ambil ilmu fisika aja, karena kalau ilmu fisika kita kontennya tetap dapat dan juga bisa jadi guru kan gitu. Gimana Kak Asri memandang dan menanggapi isu itu? Oh ya Kak Vina, kalau isu itu juga saya udah sempat dengar nih. Kalau misalnya, oh ya udah kalau masih bingung ya udah saya ambil murni aja nih. Nanti juga bisa jadi guru. Nah, tapi kalau sekarang itu sepertinya sudah pemerintah juga sudah mendukung agar jurusan itu tidak tumpang tindih ya Kak Vina. Jadi untuk sekolah-sekolah sendiri secara tidak langsung akan memilih jurusan yang memang dari keguruan untuk menjadi guru, karena itu juga akan mempengaruhi nilai akreditasi. Oh, jadi ada peraturan pemerintah yang mewajibkan sekolah untuk gurunya itu bergelar SPD. Nah, bahkan harus ngambil profesi seperti itu. Harus yang GR tadi. Gitu Kak Vina. Oke. Berarti nggak ada tumpang tindih ya, harapannya kayak gitu ya. Jadi sekarang sudah didukung nih oleh pemerintah. Jadi teman-teman harus udah sure dari awal mau jadi guru ataukah mau di ilmu murni untuk mengembangkan ilmunya sendiri. Jadi nggak ada tumpang tindih saling rebut lahan ya. Oke. Jadi kayaknya juga semakin kesini pemerintah itu sangat mendukung kesejahteraan guru mulai dari kebijakan-kebijakannya gitu kan ya. Jadi mungkin kalau dulu mungkin kayak banyak demo atau segala macam, sekarang ya pelan-pelan pemerintah sudah sangat mendukung guru mulai dari kebijakan, dari gaji, mungkin ya pemerataan gurunya dan lain-lain gitu ya, Kak ya. Iya, dan Kak Vina sekarang ya selain yang Kak Vina sebutin tadi juga ada untuk guru sendiri itu ada jalur khusus di LPDP untuk beasiswa pendidikan. Jadi bagi guru nih yang sudah S1 mau melanjutkan S2 dan S3 itu sangat didukung pemerintah sekali. Oh, jadi bahkan untuk sekolahnya pemerintah sudah sangat mendukung ya, dibiayain oleh negara untuk S2 dan S3. Gitu. Nah, jadi teman-teman, apakah makin tergiur untuk menempuh karir sebagai guru gitu kan? Nanti S2-nya bisa dibiayain oleh pemerintah gitu. S2, S3 ada semua, bahkan khusus ya programnya. Iya. Hanya bisa didaftar oleh anak-anak yang SPD. Guru, iya. Spesial banget, enak banget, Masya Allah. Oke, jadi jangan ragu ya teman-teman yang memiliki passion untuk menjadi guru, ingin menjadi seorang pendidik, apapun nanti pilihan mata pelajarannya, entah itu fisika, bahasa Indonesia, tata boga, fashion, dan lain-lain, silakan go ahead karena jurusan ini, karir di bidang ini masih sangat dibutuhkan oleh Indonesia dan prospeknya masih sangat luas dan bahkan pemerintah sendiri sangat mendukung bahkan untuk sekolahnya ataupun untuk nanti prospek untuk melindungi kesejahteraan dari profesinya sendiri gitu ya. Dan mungkin itu aja yang bisa kita sharing-sharing ya Kak Asri. Terima kasih banget udah mau berbagi dengan kita semua di sini. Mungkin ada kalimat untuk memotivasi atau pesan-pesan untuk adik-adiknya? Jadi pesan untuk adik-adik dan teman-teman di luar sana yang berprestasi, Indonesia menunggu kalian untuk meneruskan tombak perjuangan mencerdaskan bangsa. Jadi jangan berpikir ulang kalau misalnya kalian mau menjadi guru gitu. Wah, Insya Allah. Itu apa ya? Menjadi guru itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bayangin kan teman-teman, itu sangat mulia banget. Dan ternyata sekarang juga didukung bahwa prospek kerjanya juga oke. Jadi jangan khawatirin lagi soal mungkin finansial gitu ya. Sungguh kalimat yang sangat memotivasi dari Kak Aspri. Jadi teman-teman jangan ragu lagi. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih juga yang udah menonton sampai akhir. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Aspri.